Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran daring Fisika kelas 10. Kali ini kita akan membahas materi mengenai vektor. Oke, yang pertama, pengertian dari vektor itu sendiri. Secara garis besar, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu skalar dan vektor. Skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tetapi tidak memiliki arah. Contohnya panjang, suhu, volume, waktu, dan lain-lain. Kemudian ada besaran vektor. Nah, vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Oke, contohnya yaitu kecepatan, perpindahan, percepatan, gaya, dan lain-lain ya. Oke. Kedua, tentang notasi vektor. Secara geometris, vektor digambarkan dengan ruas garis berarah. Arah vektor sesuai dengan arah panah, sedangkan panjang vektor dinyatakan dengan panjang garis. Oke, contoh. Nah, ini adalah titik pangkal A dan titik ujung B. Nah, ini adalah garisnya yang menghubungkan titik A ke B. Oke, titik pangkal vektor A ini adalah titik A. Nah, sedangkan titik ujungnya di sini adalah titik B. Nah, vektor tersebut dapat dituliskan sebagai, nah ini vektornya adalah vektor A. Kita tuliskan dengan huruf bold atau tebal, atau dengan kita kasih tanda panah di atas hurufnya. Nah, cara lain menuliskan vektor tersebut dapat dituliskan dengan menuliskan ruas garis AB yang disertai tanda panah di atasnya, yaitu ini AB, ada tanda panah di atasnya. Ini dibaca adalah vektor AB. Oke. Nah, kemudian ada resultan vektor. Oke, yang pertama resultan dua vektor sejajar. Oke, untuk menjumlahkan dua buah vektor sejajar, caranya mirip dengan menjumlahkan aljabar biasa. Ya. Oke, ada dua aturan. Yang pertama, jika vektor A dan B searah, maka besar vektor resultan R adalah, nah, R sama dengan nilai mutlak A plus B. Oke, maksud tanda mutlak di sini adalah nilainya pasti positif ya, karena di sini adalah panjang vektor. Panjang vektor pasti nilainya adalah positif. Kemudian kedua adalah jika vektor A dan B berlawanan, nah maka besar vektor resultan R adalah A dikurang B. Di sini kasih tanda mutlak. Ya. Ya, dengan arah R sama dengan arah vektor yang terbesar. Ya, misal arah A-nya terbesar, misal A ke arah kanan, B kiri, dan A lebih besar dari B. Maka resultannya pasti ke arah kanan, ke arah A yang lebih besar. Gitu. Kemudian ada resultan dua vektor yang tegak lurus. Nah, besar vektor resultan R, vektor A dan B yang saling tegak lurus adalah, oke, R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan rumus trigonometri. Rumus Pitagoras maksudnya. Oke, contoh, Rehan mengendarai sepeda lurus ke arah timur sejauh 80 meter. Kemudian berbelok tegak lurus menuju utara sejauh 60 meter. Hitung resultannya. Oke, kalau kita ilustrasikan sebagai berikut ya. Ini misal utara ke arah atas. Oke, tadi Rehan ke arah timur 80 meter. Berarti misal dari titik ini ke arah timur 80 meter. Nah, timur kan ke arah kiri. Oh, salah, Mas. Astagfirullah. Ini salah soal ya. Ini ke arah barat. Oke, bisa ke arah barat sejauh 80 meter. Nah, barat 80 meter, berarti barat ke arah kiri di 80 meter. Kemudian berbelok tegak lurus menuju utara. Utara ke atas berarti ke atas 60 meter. Nah, resultannya berarti dari titik sini ke ujungnya. Nah, dari titik awal ke ujung, itu kita tarik garis. Nah, itu adalah besar resultan vektornya. Oke, caranya berarti tinggal kita buat apa? Kita hitung menggunakan rumus Pitagoras. Oke, berarti R ini sama dengan apa? Akar 80 kuadrat ditambah akar 40 kuadrat ditambah 60 kuadrat. 80 kuadrat itu 6.400, 60 kuadrat 3.600. Kita jumlahkan jadi akar 10.000. Akar 10.000 sama dengan 100. Jadi kita peroleh resultan vektornya adalah 100 meter, gitu ya. Oke. Yang ketiga ada metode analisis. Nah, metode yang paling baik untuk menentukan besaran vektor dan arahnya adalah metode analisis. Metode ini mencari resultan dengan cara perhitungan, bukan dengan pengukuran.
Metode analisis yang digunakan adalah rumus kosinus sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus kosinus. Jadi besar resultan vektor adalah, misal vektornya adalah F1 dan F2. Dan theta ini adalah sudut di antara vektor F1 dan F2. Nah, maka resultannya adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Oke, mengurai vektor. Penguraian suatu vektor adalah kebalikan dari penjumlahan dua vektor. Suatu vektor f diuraikan menjadi dua komponen yang saling tegak lurus terletak pada sumbu x dengan komponen fx dan pada sumbu y dengan komponen fy. Penguraian sebuah vektor menjadi dua buah vektor fx dan fy yang saling tegak lurus sebagai berikut. Nah, ini misal ilustrasinya. Ini adalah koordinat xy ya. Nah, tadi fx pada sumbu x dan fy pada sumbu y. Nah, dan f ini adalah resultannya atau jumlah vektornya. Nah, cara kita menguraikan f ini menjadi fx dan fy itu adalah, nah, dengan cara berikutnya. Fx sama dengan f dikalikan kosinus alfa ya. Ini adalah rumus trigonometri ya. Nah, di sini alfa itu adalah sudut diantara ya, f dan fx. Itu adalah sudut alfa. Kemudian untuk mencari fy pada sumbu y, jadi f pada sumbu y itu adalah f dikali sinus alfa. Nah, dan untuk mencari f-nya ya, resultannya f-nya sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat ya, pakai Pitagoras karena siku-siku. Ini ya. Ini ada vektor satuan. Nah, vektor satuan adalah vektor yang mempunyai besar 1 tanpa satuan. Ditulis dengan tanda caping ya, atau tanda petik ini. Dalam sistem koordinat xy, sebuah vektor satuan i menunjukkan arah sumbu x positif. Sedangkan sebuah vektor satuan y menunjukkan arah sumbu y positif. Ya, jadi ax itu adalah ax kali i ya. I-nya adalah vektor satuan pada sumbu x. Dan ay adalah sama dengan ay kali y. Y ini adalah vektor satuan pada sumbu y. Oke, dengan demikian suatu vektor dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi vektor a itu sama dengan ax i ditambah ay y. Nah, ini adalah vektor a. Oke, jadi ada komponen pada sumbu x yaitu i, komponen pada sumbu y yaitu j. Oke, kemudian ada perkalian vektor. Sebagaimana telah kita pelajari bahwa terdapat dua macam besaran, yaitu besaran vektor dan skalar. Oke, operasi perkalian dari besaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika besaran skalar dikalikan dengan besaran ke skalar, pasti hasilnya adalah juga besaran skalar. Dan jika besaran skalar dikalikan dengan besaran vektor, pasti hasilnya besaran vektor. Nah, namun kalau besaran vektor kita kalikan dengan besaran vektor, ini ada kemungkinan dua hasil, yaitu menghasilkan besaran skalar atau dia menghasilkan besaran vektor. Oke. Untuk perkalian dua besaran vektor, nah, tadi ada dua kemungkinan. Yang pertama dia menghasilkan besaran skalar, berarti di sini adalah dot product. Yang kedua adalah dia menghasilkan besaran vektor atau kita sebut dengan cross product. Oke, kita bahas tentang perkalian skalar dari dua vektor. Perkalian skalar dari dua vektor atau dot product adalah perkalian dari dua vektor yang menghasilkan besaran skalar. Oke, jika vektor a itu adalah axi ditambah ayj ditambah azk, nah ini pada koordinat xy z ya. Nah, jadi x pada i, nah komponen vektor satuan pada y-nya j, komponen vektor satuan pada z-nya itu adalah k. Dan b-nya itu sama dengan bxi ditambah bj ditambah bzk. Dan oke, ini adalah besar vektor a-nya itu adalah akar ax kuadrat plus ay kuadrat plus az kuadrat ya. Kemudian besar vektor b-nya itu sama dengan bx kuadrat tambah by kuadrat tambah bz kuadrat. Maka kita dapat menghitung dot product ya. Dari vektor a dikali vektor b itu sama dengan apa? A dikali b dikalikan cos alpha. Dengan alpha ini adalah sudut di antara vektor a dan vektor b. Gitu ya.
Oke, eh, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.